أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nata'alam mata'alim al-fada istifadah wa nafa'ul difa'u tatagur wa tadkir wal hatta tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah tiqa mardatihi wa thawabih la rusidina rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam la rusidina al-wayl ghayr sadina al-safran sadina marmuhdan sadina syawal bakar bin salim sadina qudbil habib Abu Bakar Muhammad sagaf aulad wa nabi sagaf Abu Bakar Muhammad sagaf ila rusyekh ila rusyekh Ahmad Zaini Dahlan Anatakasyahum Birahmal Maghfirah Yuri Darajatin Fujannah Anfa'ana Basrari Manwarihim Ulu Manafatim Fid Din wa Dunya Al-Akhirah Waftah Alayna Fudra Arifin Fajahna Mijin wa Mata'abi wa Ahdina Isawi Isabil Fi Khairan Fina wa Afiyah Ila Hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini menghadiri daripada majelis ilmu yang mana pahalanya setiap langkah adalah seperti ibadah 1 tahun. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin katabahunallah ala ibadihi faman addahunna limawaqitihinna kunna lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah wa man dayya'ahunna husyira ma'a fir'auna wa haman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu sholawatin, 5 waktu salat, katabahunallah ala ibadih, yang Allah wajibkan kepada para hambanya. Salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Faman addahunna limawaqitihinna, siapa orang yang melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya. Ketika sholat duhur, waktunya pas duhur. Asar, waktunya pas. Maghrib, pas. Isya, waktunya pas. Subuh juga waktunya tepat. Jadi enggak keluar waktu sholatnya. Siapa orang yang melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya, maka kunna lahu nuron wa burhanan. Maka sholat-sholat itu yang telah dia laksanakan sesuai dengan waktunya akan menjadi nuron wa burhanan, akan menjadi cahaya. Jadi nanti di hari kiamat kita akan memiliki cahaya dari sholat 5 waktu yang kita laksanakan. Nuran wa burhanan, dan akan menjadi bukti kebaikan kita. Jadi kita punya
bukti kebaikan. Jadi di depan Allah Subhanahu wa taala kita akan mempunyai bukti kebaikan kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Nuran wa burhanan yaumal qiyamah wa man dhayya'ahunna husyira ma'a fir'aun wa haman. Siapa orang yang menyia-nyiakannya, disia-siakan itu sholat 5 waktu, subuh jam 8, asar campur maghrib, maghrib campur isya, isya campur subuh, maka husyira ma'a fir'aun wa haman, maka dia akan dikumpulkan dengan Fir'aun dan Haman. Haman ini perdana menterinya Fir'aun. Fir'aun ini raja yang zalim, yang jelas nggak mungkin di surga. Dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun dan Haman. Di mana? Ya di neraka, karena Fir'aun dan Haman ini di neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dalik. Ini bagi orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, nggak tepat waktu sholatnya, bablas-bablas. Wa fi haditsin thawilin, kemudian diriwayatkan ada di dalam hadis yang panjang. Inna Jibril nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Jibril turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqal, dan Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yataqabbalullah min tarikis shalah. Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima min tarikis shalah, dari orang yang meninggalkan salat. Saumahu, puasanya enggak diterima. Rajin puasa tapi enggak salat, maka puasanya enggak diterima. Wala shadaqatahu, sodako setiap hari, setiap subuh selesai sholat subuh sodako, tapi enggak sholat. Wala hajjahu, enggak diterima juga hajinya. Wah, kalau berangkat haji setahun sekali berangkat, tapi enggak pernah sholat, enggak diterima. Wala amalahu, begitu juga amal kebaikannya enggak diterima. Amal kebaikannya enggak diterima, baca Quran, baca wirid, hadir majelis ilmu, enggak diterima sama Allah karena enggak sholat. Wala zakatahu, zakatnya juga enggak diterima. Zakat mal, zakat fitrahnya enggak diterima karena enggak sholat. Jadi tolak ukur diterima atau tidaknya amal-amal ibadah kita adalah dari sholat kita. Yang pertama dilihat sholat. Oh, selamat sholatnya, yang lain aman. Oh, sholatnya enggak selamat, maka yang lain enggak selamat juga. Itu nanti. Jadi pertama kali nanti yang diinterogasi di akhirat ini sholatnya. Sholatnya betul enggak? Oh betul, aman sudah, gampang itu, masuk surganya. Tapi kalau sholatnya sudah cacat, oh sudah, ini tambah parah hisabnya, ini sudah alamat masuk neraka. Wa tarikus shalah mal'unun, dan orang yang meninggalkan sholat dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Fit Taurah wal Injil waz Zabur wal Furqan, di 4 kitab ini. Bukan cuma di Al-Quran saja orang yang meninggalkan sholat itu dilaknat. Di Taurat dilaknat, di Zabur dilaknat, di Injil dilaknat, di Al-Quran dilaknat, di 4 kitab itu. Kitab samawi semua ini. 4-4-nya melaknat daripada orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Tarikus shalah yanzilu alaihi kulla yaumin wa lailatin alfu la'nah. Orang yang meninggalkan sholat setiap harinya turun kepada dia 1000 laknat. 1000 laknat. Waliyadzubillah ini. Iblis itu mal'un, diusir dari surga. Nah, bagaimana kalau orang yang meninggalkan sholat ini?
1000 laknat Allah turun setiap harinya kepada dia. Wa alfu sakhat, 1000 murka Allah turun kepada orang yang meninggalkan sholat. Waliyadzubillah min dzalik ini. Jadi 1000 laknat dari Allah, 1000 murka dari Allah turun langsung setiap hari kepada orang yang nggak mau sholat. Jadi nggak main-main ini. Bukan cuma satu laknat ini. Satu laknat itu sudah menyebabkan iblis diusir dari surga. Bagaimana kalau 1000? Bagaimana kalau 1000 murka Allah? Ya karena sebab itu nggak usah heran ya kalau misalkan kehidupannya nggak tertib, ya kehidupannya nggak jelas. Kenapa? Ya sudah diturunkan laknat kepada dia. Bukan cuma 1, ribuan. Murka Allah turun ribuan. Bencana, musibah setiap hari dia temui karena nggak sholat ini. Wa innal malaikata yal'anunahu min fawqi sab'i samawat. Dan sesungguhnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang meninggalkan sholat di atas langit yang ketujuh. Jadi dari atas langit yang ketujuh itu para malaikat itu sudah melaknat orang-orang yang meninggalkan sholat itu. Jadi bukan cuma Allah Subhanahu wa taala yang melaknat, malaikatnya ikut melaknat. Kok bisa ini ninggalkan sholat? Mungkin gitu malaikat. Pegel mungkin. Kok ada orang ninggalkan sholat itu? Dikasih nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih mata, dikasih kehidupan, tangan, kaki, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, cuma disuruh sholat 5 waktu aja nggak mampu. Makanya malaikat sampai melaknat, ikut ngelaknat. Ada berapa malaikat itu? Sak masjid ya lebih malaikat. Malaikat ini jumlahnya banyak, la ya'lamuhunna illallah. Berapa? Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, tarikus shalah malahu nasibun fi hududik. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, Masya Allah Muhammad. Tarikus shalah malahu nasibun fi hududik. Orang yang meninggalkan sholat tidak mempunyai bagian dari bagianmu. Enggak mendapat bagian daripada syafaatnya Nabi. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat, walaupun sholawatan kemana-mana, itu percuma, sudah nggak dapat syafaat itu. Kenapa? Meninggalkan sholat soalnya. Nggak mendapatkan bagian daripada syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala fi syafaatik wala huwa min ummatik. Tidak mendapatkan kebaikannya Nabi, tidak mendapatkan syafaatnya Nabi, wala huwa min ummatik. Dan tidak termasuk umatnya Nabi. Jadi nggak dianggap. Orang yang meninggalkan sholat ini nggak dianggap sebagai umatnya Rasulullah. Ya Muhammad tarikus sholah la yu'adu fi marodih. Ini Jibril ini yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, orang yang meninggalkan sholat nggak usah dijenguk kalau sakit, biarin aja. Walayut ba'u fi janazate, orang yang nggak mau sholat nggak usah diiring jenazahnya, kan jenazah biasa diiring. Kalau meninggalkan sholat nggak usah diiring jenazahnya, biar ngelundung sendiri. Wala yusallamu alaih, nggak usah diberi salam. Assalamualaikum nggak perlu. Kalau kepada orang yang meninggalkan sholat nggak perlu. Loh kenapa sekejam ini? Loh ini bukan kejam ini. Ya memang harusnya seperti itu. Allah aja dia lawan kok. Berani kan sama Allah nggak sholat berarti.
Allah aja dia lawan, apalagi orang seperti kita ini. Sama Allah aja berani, apalagi sama kita. Wala yu'akal, wala yusyarab, wala yusahab. Nggak usah dibarengi makan. Nggak usah dibarengi makan. Wala yusyarab, nggak usah dibarengi minum, nggak usah duduk-duduk minum, kopi, ngopi, ngeteh sama orang meninggalkan sholat ini. Wala yusahab, nggak usah ditemani. Wala yujalas, jangan ditemani duduk. Jangan duduk-duduk sama dia. Wala dinalahu, maka dia dianggap nggak ada agamanya ini, orang yang meninggalkan sholat ini. Wala amanatalah, nggak ada amanat. Ya jelas, Allah saja dia khianati kan, apalagi kita ini. Jadi kalau antum semuanya ini mungkin punya toko, cari pegawai yang sholat. Kalau yang nggak sholat, ini nggak ada amanat, Allah aja dia khianati, apalagi kita. Nah, karena sebab itu, penting bagi kita ini untuk selalu melaksanakan sholat. Ya, begitu kejamnya tadi, begitu parahnya tadi ancaman-ancaman kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Kalau masih berani meninggalkan sholat, ya wallahu a'lam. Itu dari saking apanya ini, saking nggak punya takut. Tapi kalau nggak punya takut ya ngeliat-ngeliat dulu sama siapa. Nggak punya takut sama orang, tapi sama Allah harus takut. Gitu. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sambil menunggu maghrib kita sama-sama membaca daripada zikir. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.